itu saya mensitir surat Ar-Rod ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Jadi perubahan ini bukan dari kami ya, bukan dari Pak Ihsan, bukan dari Pak Budin, bukan dari siapapun, tetapi masing-masing kita harus punya keinginan untuk merubah. Nah, itu sekaligus ketika kita bisa merubah diri kita, maka kita akan merubah sekeliling kita. Saya mau ilustrasi. Ketika saya berumur 20 tahun, saya ingin merubah dunia, Pak Ihsan. Berjalan 10 tahun, dunia tidak bisa saya rubah. Saya turunkan grade-nya. Saya ingin merubah Indonesia di usia 30 tahun. Tetapi berjalan 10 tahun di usia 40 tahun, Indonesia tidak berubah. Maka saya turunkan grade saya. Saya ingin merubah Jakarta. Karena saya tinggal di Jakarta waktu itu. Berjalan 10 tahun di usia 50 tahun, Jakarta tidak berubah. Sesuai dengan keinginan saya nih. Masuk saya di usia 60 tahun, saya turunkan. Kalau begitu, saya tidak ingin merubah Jakarta. Saya merubah diri saya dulu. Coba kalau saya merubah diri saya di usia 20 tahun, tentu saya sudah merubah dunia di usia 60 tahun. Luar biasa. Jadi 家人们、太友们，你看我在南昌，你看我在这个派酒店里面住，你看到吗？这已经在标了的派酒店，看到吗？我还因为他这个可以用那个派支付不，可惜我没有过KYC呀。Day 2023. As many of you know, we celebrate Pi Day every 14th of March. Not just because it appears as 3/14 on some calendars, but also because it marks the anniversary of Pi Network's official launch, which happened 4 years ago. Wow, time flies. Over the past year, we've made great achievements, such as enabling mass KYC, implementing a new dynamic mining mechanism, migrating pioneers onto mainnet, releasing Pi platform developer tools, and many more. Today, we are sharing several exciting news and key messages that aim to not only inform you, but also inspire you to take action yourself. Together, the core team and pioneers have executed on our shared priorities to build a project that reflects our shared goals of a more fair, distributed network built on Pi. The Pi community includes pioneers, the core team, and community developers. Now, we need to focus on what the entire Pi community can do together to move the main goals of the enclosed network forward and bring us closer to open network. These are just 2 goals. The first goal is mass KYC identity verification of the tens of millions of pioneers, followed by the migration of their mobile mining balances to the Pi blockchain. So people to KYC and move their Pi to the blockchain. The second goal is the creation of real utilities for the Pi cryptocurrency through the Pi ecosystem. So people can use their Pi for apps, goods, and services. 2 goals. We achieve these goals and we take down the mainnet firewall. As explained in the 2021 December white paper, these enclosed network goals are prerequisites for us to reach open network. To reach these goals, Pi Network relies on all members of the Pi community to come together and pitch in. Today, we are sharing several product releases and will offer specific guidance on how pioneers can make some more diverse decentralized efforts to contribute to Pi Network and its enclosed network goals faster. And all this is tied together under a central theme of what can I do for Pi? First, we'll take a look at what the core team is doing, and then we will talk about community developers and pioneers. As part of the first goal, today the core team is making KYC open for all. To achieve this, we are introducing a tentative KYC program that gives accounts with more complex properties a chance to start their KYC
allowing the algorithm to make additional checks after they've submitted documents and pass the reviews by validators. We are also adding a new feature that allows pioneers to send mobile notifications to members of their referral and security circles to encourage them to also start their own KYC and migration process. As part of the second goal, utility building, we are releasing a testnet ecosystem interface. Bulan 4, berapa? Tanggal 3 ya? Tanggal 14 bulan 3 ya? Waduh, itu. Kalau saya, nun sewu, karena saya peserta hackathon, tidak punya kewenangan menyampaikan waktunya, itu nggak boleh. Tapi di medsos kan udah ramai sekali ya. Mudah-mudahan saja bisa menjadi kenyataan. Kalaupun tidak, kita tetap punya harapan pasti terbuka dan dibuka. Ini menjadikan suatu keyakinan. Oke, perkenalkan, nama saya Bukhari. Kebetulan saya dipasrahin sebagai Direktur Utama Pisaurum Indonesia. Alhamdulillah, berkat doa panjenengan semuanya, dari seleksi sekitar 200-an peserta, saya juga tidak pernah ngimpi, saya juga tidak pernah membayangkan, saya juga tidak pernah kenal secara langsung dengan beliau-beliau di sana. Tapi begitu kita presentasikan semua apa program saya, apa yang menjadikan harapan para pionir, kita upload, kita bisa presentasikan, ternyata itulah menjadikan kenyataan. 7 malam kita diinterview, jadi tidak sederhana itu 7 malam. Tapi baru malam pertama saya dinyatakan lolos. Luar biasa. Yang luar. Malam kedua, ketiga, keempat, kelima cuman ketawa-ketawa saja. Ketemu udah peace saja. Nah, saya nggak tahu itu semua keterlibatan Allah. Apa yang proses itu terjadi ternyata betul adanya. Dan inilah yang saya sampaikan pada beliau ketua saat kita komunikasi, bahwa ayo kapan kita adakan kopdar, saya akan edukasi. Walaupun di mana. Karena itu adalah kewajiban saya untuk membina para pionir Nusantara. Kebetulan pada hari ini bertepatan ada 4 undangan. Ada 4 undangan. Di Semarang sendiri, se-Jawa Tengah juga ada undangan. Terus di Jakarta juga ada undangan. Di komunitas saya sendiri Purwokerto ada undangan. Tapi kenapa saya ambil Bogor Timur? Nah ini, kebetulan memang saya dulu lama di Bogor, artinya memori saya itu teringat. Saya kan dulu pernah di Bogor, kenapa tidak saya bina? Itu, saya dulu lama ada di Luwiliang, hampir sekitar 7 tahun. Saya punya tanah juga di sana, punya rumah juga di sana. Satu, kedua, kebetulan nanti sore setelah acara di sini saya juga diundang di komplek Istana Bogor. Jadi dekat. Gitu. Jadi kan dekat gitu ya. Jadi inilah sehingga saya menyempatkan waktu untuk ketemu dengan panjenengan semuanya. Oke, tadi udah dipaparkan oleh ketua bahwa Pisaurum Indonesia adalah memberikan sebuah pelayanan nantinya setelah open minded, yaitu bagaimana para pionir semuanya bisa memiliki unit mobil, unit motor, elektronik, dan insya Allah akan kita kembangkan semua unit-unitnya, insya Allah. Tapi pada saat pertama kita fokus di unit mobil dulu. Semua merek, insya Allah kita ada. Pernah kami share di grup juga, itu ada beberapa 15 merek ya, 15 merek insya Allah. Dan ini lagi taraf kerjasama MOU, insya Allah tidak akan lama lagi semua akan deal and clear. Dan kebetulan nanti setelah open minded, kami juga akan berkunjung langsung ke pabrik di Jepang, di Korea. Artinya kita langsung ke sana. Karena kebetulan kami tidak mungkin hanya menjualkan dari pihak orang, dari showroom yang ada saja. Kami tidak mungkin. Karena kemauan daripada pionir luar biasa, sangat luar biasa. Berarti kami harus mendatangkan langsung dari negara sumbernya. Nah ini dalam proses. Dan alhamdulillah kemarin udah komunikasi, cuman memang mohon maaf sekali karena keterbatasan produksi juga permintaan semua negara meminta sehingga kita hanya diberi kuota 3.000 per bulan. Tapi dari semua unit, nah dari semua merek, mudah-mudahan. Katakan kalau 10 merek saja berarti per bulan 30.000 unit seluruh Indonesia. Berarti kalau satu Indonesia ada 1% dari jumlah penduduk 2 juta saja, kami baru bisa clear and deal melayani para pionir. Untuk dapat 1 unit adalah 5,5 tahun. Bayangkan
Lama bro, lama. Sabar lagi. Nah, setelah kita diproses tadi, walaupun gratis, klik petir, ternyata untuk dapat itu aja lama lagi, sabar. Nah itu apa? Inilah keberkahan yang Allah berikan. Bukan apa-apa, hadiah yang Allah berikan dengan kesabaran itulah pantas, sangat pantas. 5,5 tahun. Kalau memang semua pionir dari 1% saja 2 juta orang se-Indonesia meminta mobil semua. Dan saya yakin pasti kepengennya mobil semua, walaupun contoh beliau Pak Ketum satu keluarga ada berapa, punya 5 ya, akun. Nah kan berarti minta semua kan. Loh, kan kepengen yang disupirin sendiri bisa juga dijual atau diberikan kepada orang tuanya, kan bisa saja seperti itu kan, kayak panjenengan semuanya ya kan, seperti itu. Nah namun demikian kami berharap, sangat mengharapkan panjenengan semua jangan sekali-kali terfokus keinginannya kepada mobil yang baru saja. Kenapa? Karena insya Allah kita juga melayani nanti adalah mobil second. Gitu. Artinya apa? Kita berbagi para kawan-kawan yang ada, para vendor yang ada di Nusantara ini bisa juga memutarkan rezekinya dengan mobil yang second itu. Nah, itu loh. Dan satu lagi, jangan sekali-kali terfokus kepada satu merek. Toyota semua Fortuner. Aduh, ya nanti BMW siapa yang ngambil? Kan begitu. Ya, komandannya. Oh, luar biasa. Luar biasa beliau. Nah, terus Lexus siapa yang ngambil? Mercedes siapa yang ngambil? Kan begitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Ini perlu dipahami karena apa? Sekalipun semua merek itu keluar 3.000, tetap 5,5 tahun. Ayo bagaimana coba? Ya mending second aja nggak apa-apa lah. Yang penting koinnya jadinya. Nah, ya kan seperti itu. Intinya kan kita yang penting apa yang kita lakukan selama ini adalah benar dan nyata. Sehingga mematahkan para mereka atau tetangga yang selama ini kita ajak ngomong lu nyinyirin, bohong, nggak mungkin. Ya kan seperti itu. Oke, contoh sederhana. 4 tahun yang lalu namanya Bitcoin. Apa mungkin? Kita nggak pernah mungkin. Di situ kok sampai 980 juta satu koinnya. Kan nggak mungkin. Lah koin kok bisa segitu? Iya kan? Tapi nyata kan terjadi. Apalagi ini P-Network. P-Network adalah Web 3. Web 3 bahwa semua komputerisasi sistem yang ada di muka bumi ini nanti setelah open mainnet maka akan migrasi semua ke Web 3. Siapa Web 3? Panjenengan semua inilah Web 3. Pemilik Web 3. Sahamnya adalah di panjenengan semua. Sehingga satu koin itu bukan itu. Bukan itu. Tapi lebih tak terbatas. Ini. Kenapa? Sekarang hitung-hitungan. Ayo kita hitung-hitungan. Kalau kalkulatornya masih nyampe. Oke, saya contoh. Saya pernah komunikasi langsung dengan Mr. Nicholas. Bahwa waktu Twitter itu bergabung ke Web 2, berapa yang dibayar? 650 triliun. Web 2 yang sekarang ada. Web 2. Bayangkan. Padahal kalau seandainya 650 triliun, ada berapa web? Google, email, Facebook. Iya kan? Belum Alibaba, Shopee, perbankan, jaringan militer, semuanya akan dan pasti akan bergabung. Berapa? Maka diprediksi jika dari 1.000 saja yang gabung senilai 650 triliun, maka akan ketemu berapa coba? Sekitar 3-5 juta dolar per koin. Hanya sistemnya. Memang Fortin yang punya sistem, artinya tidak mungkin langsung pada hari itu, iya kan? Takut nanti panjenengan semua nanti terlalu euforia. Nah, ini yang berbahaya. Kemarin di pesan Nicholas bahwa warga 62 bersabar dan jaga selalu kesabaran dan rendah hati. Bayangkan langsung 62 Indonesia.